Nah, sore hari ini saya ingin berbicara tentang aku ditolong Tuhan. Taruh tangan kanan di dada seperti ini semua. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Keluarga saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Hari esok saya pasti ditolong Tuhan. Setiap hari saya ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya. Dia pasti tolong saudara dan saya. Whatever the problem, Tuhan pasti ikut campur dalam hidup kita. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita miliknya Tuhan. Masalah yang kita alami merupakan masalahnya Tuhan. Pergumulan yang sedang terjadi atas hidup kita itu juga merupakan pergumulannya Tuhan. Makanya saya selalu bilang atas jemaat ini, don't be afraid. Jangan takut, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan di hidup saudara, masih ada Tuhan dalam rumah tangga saudara dan saya, masih ada Tuhan dalam ekonomi kita. Whatever the season, tetap ada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara punya ketakutan, saya juga. Saudara punya masalah, me too. Tapi kita tetap memiliki Tuhan. Bible mengatakan, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang sanggup melawannya? Amin Bapak Ibu Saudara. Satu kali Musa berkata begini, Tuhanlah yang mengeraskan dan melembutkan hati manusia. Sebesar dan sehebat apapun musuh yang ingin menjatuhkan kita, semua tergantung keputusan Tuhan. Amin. Bapak nggak tahu sih dia kalau dia gugat orang, nggak ada yang lolos, terserah. Tanpa mengurangi rasa hormat, Tuhan kita pasti ikut campur tangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau belajar sore hari ini tentang aku ditolong Tuhan. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan melihat satu nats yang cukup memberkati. Ada seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan bernama Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta. Lihat ya Bapak Ibu, seorang pengemis buta. Sudah pengemis buta. Dia pengemis karena faktornya buta. Dan bagi tradisi Yahudi, pengemis dan orang buta ini kasta orang yang harus dikucilkan, kasta orang yang harus dipinggirkan, kasta orang yang tidak boleh dekat-dekat sama yang namanya rabi. Yesus itu rabi Bapak Ibu Saudara. Dan murid-muridnya itu adalah rasul. Dan itu gak boleh berjalan berbareng-barengan, itu gak boleh menurut tradisi orang Yahudi. Nah, dikatakan lagi demikian Bapak Ibu Saudara. Bernama Bartimeus, Bar artinya anak, Timeus artinya Timeus. Jadi anak Timeus duduk di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya, sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mendengar. Belum semua, ketika saya mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang mendengar nama Yesus, di situ selalu ada pengharapan. Amin. Kapan Bartimeus memiliki pengharapan? When we heard Yesus mau lewat di Yeriko. Kapan sakit saudara mulai punya pengharapan? Ketika saudara mendengar, oleh pelurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Amin saudara. Mungkin faktanya belum, tapi tetaplah dengar, karena firman berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Semakin kita sering mendengar firman, semakin kita sering mendengar firman, semakin kita sering mendengar firman, percayalah Bapak Ibu Saudara, badai sebesar apapun tidak bisa menghancurkan, meruntuhkan iman saudara. Tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dengar dulu, mengerti belakangan. Nanti dari pendengaran itu iman kita dikuatkan. Masih ada Tuhan, saya pasti ditolong Tuhan. Tuhan gak mungkin tinggalin saya, karena itu janjinya. Amin saudara. Nah mari kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Ia berseru, Yesus anak Daud, kasihinilah aku. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Alasan orang-orang menegur karena ia diam tadi Bapak Ibu, satu, orang buta.
Dua pengemis duduk di pinggir jalan, memang wajib diperlakukan seperti ini karena kastanya beda. Tapi praise the Lord, Yesusmu dan Yesusku tidak melakukan orang seperti ini. Amin. Apalagi saudara dan saya. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lanjut 49. Lalu Yesus berhenti. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus berhenti. Dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50. Ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kuhendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, semua yang hadir dalam ibadah hari ini, dengar baik-baik. Ketika Tuhan menolong kita, ketika Yesus menolong kita, Tuhan atau Yesus tidak pernah menolong kita karena melihat latar belakang kita. Setuju? Katakan amin. Orang Batak ya, first class, VVIP, tolong segera. Binyo ya, segera. Ambon ya, segera tolong. Chinese ya, no. Waktu Tuhan menolong saudara dan saya, dia nggak tolong kita, lihat backgroundnya. Ini orang rajin ke gereja nggak ya? Ini orang rajin baca firman nggak ya? Gue lihat dulu nih, jangan sembarangan, nanti salah. Seperti usaha membakar matahari, seperti menabur garam di lautan. Yesus nggak gitu. Yesus kalau nolong orang, Bapak Ibu Saudara, dia nggak lihat latar belakang kita. Amin. Yesus nggak verifikasi yang namanya Bartimeus dalam kelemahannya, kebutaannya, kehinaannya. Yesus tidak memverifikasi saudara dan saya. Amin. Ini Tuhan yang keren, saudara. Tuhan yang kasihnya melampaui akal sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang selanjutnya yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita, selain Yesus nggak melihat rupa dan latar belakang kita, ketika Tuhan menolong kita, tidak pernah Tuhan membangkit jasanya. Pernah percaya Yesus dari berapa Pak? Sudah berapa tahun? Hitung-hitung. 20 tahun ada ya? Tuh. Selama 20 tahun pernah Tuhan dalam, atau tiba-tiba lagi mau tidur ada asap di kamar. Ya, lu banyak utang jasa sama gua. Itu bukan Yesus, saudara. Cintoman, saudara. Serius. Yesus menolong kita ribuan kali, gak pernah sekalipun dia ungkit jasanya. Makanya apa yang bisa kita petik dari statement ini? Kalau mau minta tolong sama Yesus. Karena dia ada garansi, kamu tidak akan aku ungkit-ungkit. Amin. Kalau kita saling menolong nih, saya nolong Bapak sekali, 2 kali, 3 kali, yang keempat pasti saya omongin. Banyak otak ini, minta tolong. Orang yang mana? Kalau nunjuk itu kan gak sopan, pakai lidah aja. Gimana? Sekali ditolong, 2 kali ditolong. Maaf nih. Meskipun itu saudara dan sedaging dengan kita, ngerti? Kok gimana ya? Abis si mama kurang apa sih namanya ya? Terlambat kirim uang buat kos-kosan sama uang kuliah. Boleh nggak gue pinjam uang lo dulu bang? Sekali dikasih pinjam, 2 kali dikasih pinjam, 3 kali lo digabukin pintu, percaya? Pakai otak bos, begitu otak-otakin saudara. Meskipun itu adik kita, meskipun itu cici kita, kokoh kita, namanya juga manusia. Makanya saudara kalau ada masalah, tutup tangan, tutup mata, lipat tangan, bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku datang sama Tuhan, satu, aku bangkit. Kalau aku datang sama Tuhan, aku gak dikecewakan, aku
aku pasti ditolong. Karena Tuhanku Tuhan yang baik. Setuju? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara datang sama manusia, saudara tidak mendapatkan kepastian yang pasti. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, sepertinya tidak pasti, but resultnya pasti. Hasilnya pasti. Ikut Tuhan, minta tolong sama Tuhan, deg-degan tapi asik. Amin. Ini udah ada kenapa Tuhan, besok harus bayar gimana nih? Aduh. Deg-degan kan Bapak Ibu? Kamis siang dia bisa jawab, Kamis sore dia bisa jawab, atau Jumat pagi dia bisa jawab. Karena Tuhan menolong kita, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Setuju katakan amin? Amin saudara. Intinya saudara percaya saudara yang ditolong Tuhan. Amin. Dan gak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan, itu gak ada. Saya iseng-iseng ya, iseng-iseng kan saya kalau baca firman kan urut ya Bapak Ibu ya. Matius, Markus, Lukas, terus urut sampai Wahyu. Kadang kalau perjanjian lama Kejadian, Bilangan, Ulangan terus. Saya lagi iseng-iseng aja buka Samuel mau baca Daud. Itu Tuhan berkali-kali Bapak Ibu Saudara menyatakan dirinya, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Akulah Tuhan yang memanggil tentara dari ujung-ujung bumi. Bayangin saudara, dia udah mengikrarkan dirinya, nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub itu Tuhannya mereka. Dia udah mengikrarkan dirinya. Aku yang menghancurkan patung Dagon, ilah orang Filistin. Ketika tabut Elohim ditaruh berjejeran seperti ini Bapak Ibu. Ini tabut Elohim, ini Dagonnya orang Filistin. Pagi-pagi jatuh, ditaruh lagi besok paginya patah, ditaruh lagi makin hancur saudara. Masa sih dia nggak tolong kita? Amin. Tapi dia orang besar Pak, saya nggak bisa melawan dia. Terserah. Seperti pujian ini berkata, aku punya Tuhan yang besar. Bukan berarti kita sombong dan arogan. Diam aja, diam, gak usah ngelawan. Sombong amat lo, nggak tahu diri, gue nggak tahu punya Tuhan yang besar. Jangan, makin digugah kita. Tutup mata aja, lipat tangan di rumah, Tuhan pasti tolong. Amin. Nah, dari konteks ini Bapak Ibu, dari nats ini, pertanyaannya siapakah orang yang akan ditolong oleh Tuhan? Kita kan bertanya-tanya, siapa sih orang yang ditolong Tuhan? Menurut konteks ini, yang pertama, orang yang mendapatkan pertolongan Tuhan adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus berseru kepada Tuhan. Belum semua, saya harus berseru kepada Tuhan. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan anakku, anakmu pasti sembuh. Amin. Karena anakmu datangnya dari Tuhan. Tuhan, anakku mau kerja, kasih dia kerjaan, anakmu pasti dapat kerja. Amin. Tapi kalau saudara berserunya ke channel yang lain, saudara siap-siap kecewa. Amin Bapak Ibu. Siapa orang yang ditolong Tuhan? Orang yang berseru kepada Yesus. Orang yang berseru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu kata Bartimius. Orang bilang, udahlah Ci, lo jangan ngimpi nikahin anak lo umur 37, badannya kayak babi buntal, nggak ada laki-laki yang mau. Goyang gak tuh iman sebagai orang tua? Dia juga, ya lu sih makannya sembarangan, gak diet, akhirnya anaknya dikutukin saudara. Saya punya teman pendeta, punya tante, umurnya udah 60 tahun. Nikah tuh Bapak Ibu, perempuan umur 60 tahun kayak pohon reot Bapak Ibu. Tapi tetap tuh dapat suami orang Belanda. Karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Buat kita yang melihat mata dengan mata ini, kayaknya gak mungkin. Kayaknya gak mungkin saya bisa punya rumah sendiri. Kayaknya gak mungkin saya bisa punya mobil sendiri. Kayaknya gak mungkin saya bisa melunasi utang saya sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan kebanyakan lihat fakta. Kalau saudara kebanyakan lihat fakta, hidup itu kayaknya lama banget.
Saudara sudah berdoa kayaknya lama banget dijawab. Setuju Bapak Ibu? Lihatlah janji firman-Nya, lihatlah firman-Nya, tetap jalani kehidupan kita setiap hari. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai anak, sebagai apapun, jalanin aja bagian kita. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, siapa orang yang ditolong Tuhan? Orang yang berseru kepada Tuhan. Setiap hari saudara berseru sama Tuhan. Saya selalu saksikan ya Bapak Ibu. Mama saya tuh hopeless, papa saya tuh hopeless ngurusin anak model kayak begini. Rambutnya panjang, sukanya ngerokok dari pagi sampai malam. Kalau malam mabok sampai pagi subuh. Begitu puluhan tahun sudah. 7 tahunan nih. Tapi oma saya selalu berseru sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan cucuku, berkati cucuku. 9 tahun dia berseru, indah pada waktu ini, hari ini taburan yang sia-sia. Ada banyak orang Kristen, orang percaya, aduh saya udah sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, kok gak dijawab? Ini ada gak sih Tuhan? Waktumu bukan. Amin. Waktunya sudah pasti menjadi waktu kita. Don't push your God. Amin saudara. Saya tuh kalau ingat oma saya tuh benar-benar. Saya bilang Tuhan ya, kalau nggak ada nenek-nenek itu, kayaknya sulit. Pasti saya masih ada di jalan potlot mabok-mabokan tuh, ngeganja di sana. Pasti. Sampai nyanyi balikin, oh balikin. Karena memang sukanya begitu. Doa orang benar itu bagaikan benih yang kuat yang someday akan pecah, tumbuh, berakar, dan kelak berbuah. Setuju, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, as a parents, mendoakan anak sehari, seminggu, sebulan, saya pengangguran aja. Jangan lihat sekarang. Saudara tahu kan ilmu alam kan? Cara pohon itu tumbuh kan tahu kan? Nggak perlu diajarkan kan Bapak Ibu? Bagaimana biji itu harus mati dulu, pecah dulu, baru tumbuh akarnya ke bawah kan? Baru dia melawan tanah-tanah yang mengikat dia kan Bapak Ibu? Baru bertumbuh. Waktu bertumbuh kan ada ayam patok-patok, betul gak? Ada cacing, macam-macam. Jangan saudara samakan anak saudara kayak mie instan. Dimarah-marahin sehari, oh besok pasti dia berubah tenangnya pastor. Jangan, dia akan fight back kita. Terus saudara, doain Tuhan. Saya punya anak lovely saudara. Dari usia dari perut maminya, saya selalu bukan karena saya pendeta, karena saya tahu di mulut saya ada kuasa. Sama-sama katakan dengan saya, di mulut saya ada kuasa. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, di mulut saya ada kuasa. Saya bilang sama istri saya waktu hamil dari umur 0 sampai lahir, anak ini jenius, pintar, lebih unggul dari anak seusia dan sezamannya. Sampai hari ini nilai terjeleknya dia walaupun dia TK 80 sudah. Nilai jeleknya 80. Setiap hari 100. Aku berseru sama Tuhan, anak ini diberkati, anak ini pasti pintar, anak ini pasti berprestasi dalam nama Yesus. Bayangin belum ada tuh rupanya, masih diraba-raba pakai apa sih namanya? Teleskop, WSG ya, kayak gitu sudah. Saya ngomongin, karena ketika kita berseru kepada Tuhan, Roma bilang, orang yang berseru memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, siapa orang yang ditolong oleh Tuhan menurut konteks ayat ini? Yang kedua selain orang yang berseru kepada Tuhan, yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, mengandalkan Tuhan. When we depend on God, waktu kita mengandalkan Tuhan, you gak akan dikecewakan Pak, Bu. Serius dah.
Waktu saudara mengandalkan Tuhan, saudara mau menikah, saudara mau ngambil KPR rumah, saudara mau apa, andalkan Tuhan, percaya, gak kecewa. Mau masuk 21 tahun nih saya melayani Yesus Bapak Ibu Saudara. Mau masuk ke tahun 21 Desember nanti. Saya tidak dikecewakan Tuhan satu kali pun. Saya mengandalkan Tuhan banget. Untuk gereja ini, untuk pengembangan ini, saya mengandalkan Tuhan banget saudara. Serius saudara. Orang yang andalin Tuhan itu gak dikecewakan. Orang lihat saya sekarang aja Bapak Ibu, enak ya. Jemaatnya banyak ya. Kalau khotbah di luar kota ribuan orang ya. Aduh, dalam hati gue, lo gak tahu sih gue. Andalin Tuhan Bapak. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kita. Andalkan Tuhan. Jangan pernah bosan mengandalkan Tuhan. Aduh, Tuhan lagi Tuhan dulu. Emang gak boleh ngandelin cici kita, koko kita, ipar kita. Saya cuma bilang kecewa bu. Kecewa. Serius kecewa. Beneran Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kanan kirinya, bilang udah berapa lama lo dikecewain orang yang luar biasa. Kalau saya lihat ya, kalau saya tafsirkan ya, kalau lihat dari wajah-wajahnya nih ya, ini muka-muka orang kecewa semua nih. Pernah dikecewakan nih, pernah dijanjiin ya kan, tenang aja anak lu ntar gue beasiswain gitu, nggak ada kabar setahun. Gila nggak tuh Bapak Ibu? Kalau bisa kita santet tuh orang. Tenang aja bos, nanti rumah lo gue yang bayar, gue yang cicil di mobil. Pernah digituin Bapak Ibu? Gak usah takut Ci, ntar warung gue yang modalin, selebihnya nanti gue yang cicil. Kabur orangnya. Halo? Betul Bapak Ibu? Besok gue bayarin uang kontrakan lo, gak usah takut, tenang aja, nanti gue transfer, minta nomor rekening. Dan mukanya nih, muka-muka dikecewain semua yang tengah nih. Saudara percayalah, orang yang ngandelin Tuhan gak dikecewain. Ada kan Om? Mobil ada aja kan yang kejual? Ya kan? Terus andalin Tuhan. 1 laku kejual, 2, gak apa-apa, jangan serakah jadi orang. Yang penting Tuhan pelihara. Ada titik di mana Tuhan juga bosan kok ngeliat kita miskin. Sama-sama katakan dengan saya, ada 1 titik. Jangan lemes Bapak Ibu. Ada 1 titik Tuhan bosan lihat kita miskin. Miskin dosa nggak? Enggak. Tapi bisa buat dosa. Banyakan ngiri ngeliatin orang, betul? Yang kesian siapa? Suami. Kerja lo Pak. Gua nggak mau tahu. Sebelah udah punya mobil baru. Lo harus buat. Nah, kasihan. Saudara, yang ketiga, siapa orang yang ditolong oleh Tuhan? Yang ketiga adalah orang yang percaya kepada firman-Nya. Sama-sama katakan dengan saya harus percaya sama firman Tuhan. Kalau saudara percaya pada firman Tuhan, saudara pasti ditolong. Amin. Apa sih firman-Nya? Yang simpel-simpel aja Bapak Ibu. Yang simpel-simpel aja. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Waktu saudara sakit, saudara ingat firman-Nya, percaya firman-Nya. Oleh bilur Yesus, aku yang sakit menjadi sembuh. Jangan ingat virusnya, jangan ingat kansernya, jangan ingat tumornya. Serius Bapak Ibu. Tadi pagi ada orang dari Palu. Kanser apa saya? Kanser usus, anusnya juga bermasalah ya. Yang kedua, bayangin saudara, saya bilang ingat firman Tuhan. Oh kamu anak kesayangan, kamu ditebus, kamu biji matanya. Tubuhmu bait Roh Kudus, bukan tempat sarang kanker. Tapi ironisnya orang Kristen lebih percaya fakta daripada firman. Yang pada hakikatnya fakta hanya menghancurkan iman, padahal firman menguatkan iman. Tapi banyak dari kita percayanya fakta. Memang saya perawat tua, nggak mungkin punya jodoh. Kalaupun menikah nggak mungkin punya anak. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudara, waktu saya di Bali baru 5 Desember kita menikah. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya lagi baca firman, tiba-tiba ada suara mengintimidasi saya. Orang lain kamu doakan sembuh, orang lain kamu doakan wanita-wanita hamil.
hari ini istrimu akan mengandung. Itu suara sampai sekarang saya nggak lupa. Istri saya sulit punya anak loh. Tapi di lain sisi, saya mengingat firman Tuhan. Nggak bener nih. Kan firman Tuhan berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Enggak, saya lagi dandan. Gua tarik langsung, sini sayang, Brad. Saya tumpang tangan Bapak Ibu Saudara kandungan. Tuhan bilang, beranak cuculah, penuhilah bumi. Mulai hari ini kamu akan mengandung. Nikah tanggal 5, tanggal 1 jadi saudara. Hebat gak tuh Tuhan? Amin. Makanya yang diingat jangan masalahnya. Siapa orang yang ditolong Tuhan? Orang yang mengingat dan percaya firman. Amin saudara. Bukan apa kata orang. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, siapakah orang yang ditolong oleh Tuhan? Orang yang berserah dan berharap sama Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar berserah dan berharap kepada Tuhan. Waktu kita berserah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, percaya deh Bapak Ibu gak dikecewakan. Amin. Berserah aja, berharap saja. Saat tiada jalan, amin, hadapi persoalan. Sama-sama. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Artinya ada pertolongan. Amin. Apapun sakit saudara, pasti sembuh. Apapun masalah saudara, pasti ditolong. Saya bisa baca ya saudara, gini ya, saya bukan peramal ya, saya bukan aliran dukun merah ya. Gini, saya minta waktu 5 menit lagi ya. Saya kan ngedoain orang dari 20 tahun yang lalu nih, sering ngedoain orang. Bahkan kadang-kadang saya diberikan word of knowledge sama Tuhan. Jadi orang ini belum ngomong, saya udah tahu apa yang dia gumulin. Langsung saya ngomongin tak. Oh Bapak tahu, saya bukan dukun ya, itu dari Tuhan. Nah saudara gini, saya bisa tahu orang ini sembuh atau enggak. Saya bisa tahu orang ini ditolong Tuhan atau enggak. Kenapa? Respon. Sama seperti begini, saya mau ajak makan sekeluarga ini. Ayo kita makan enaknya di sini. Nggak mau. Ayo saya yang bayar. Nggak mau. Ayo. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang eling ini apa yang sana? Kan nggak mau juga, nggak mau jawab kan? Bapak, ini ya, saya udah berkat nih ya. Saya diberkati Tuhan banyak. Saya kasih rumah satu-satu ya. Padahal duanya minta rumah. Oh enggak, nanti biar Tuhan aja. Itu gue gemes. Saudara, saya ngerti banget. Oh ini orang pasti sembuh. Kayak tadi di Palu tuh, kalau dia nggak bimbang selama 6 bulan, dia bilang, ibu berapa lama di Jakarta? 6 bulan. Tiap minggu datang ke sini. Pasti itu cancer stadium 4 selesai. Kalau kamu percaya. Karena ada banyak buktinya. Bagas, tumor stadium 3 di otak dan di paru, selesai itu bang. Dokter bingung, kemana tumornya? Tuhan ambil. Ada banyak orang yang bukan tumor, cuman batuk. Pakai minyak urapan, diabain saudara. Sampai jam 12, sampai keluar darah, minum perjamuan, enggak. Yang salah siapa Bapak Ibu? Saya kalau artakol ya Bapak Ibu, kalau artakol doain orang gitu ya. Ini saya lewati, misalnya. Oh ini saya hantam sama saja, Tuhan sembuhkan. Sembuh. Masih sembuh. Tapi ada beberapa orang-orang yang memang apa ya, yang memang contoh kecil ya. Kayak tadi kan saya bilang, sama-sama taruh tangan kaki di dada, saya ditolong Tuhan. Kan ada orang yang
Begitu kan Bapak Ibu? Nah Tuhan tuh cuma minta gini ya, Tuhan tuh cuma kepingin ya, bukan uang kita, bukan rumah kita, bukan jabatan kita. Tuhan tuh cuma pengen apa? Diakui. Amin. Ketika saudara dan saya mengakui Tuhan itu hebat, dahsyat, luar biasa, ajaib, penuh dengan kuasa, percaya, gak usah minta, dia pasti kasih. Setuju Bapak Ibu? Tuhan tuh senangnya dipuji, diakui, statusnya tuh Tuhan pasti rumah tangga saya diberkati, ekonomi saya pasti ditolong, hidup saya diberkati. Nah makanya Bapak Ibu saya doain banyak orang tuh. Wah, kalau kayak orang TikTok tuh bilang, ini parah, ini parah. Maksudnya itu nggak bisa tuh, nggak bisa. Mesti Tuhan sendiri yang tolong. Harus jadi bisa ditolong 1 jam, akhirnya jadi sebulan baru sembuh. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya.